sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat kita sekalian, teman-teman sejawat dimanapun Anda berada. Jadi Dr. Syalala Ahmadova yang seharusnya membawakan topik ini berhalangan karena satu dan lain hal, sehingga Dr. Syalala menugaskan saya untuk membawakan materi ini. Teman sejawat, Bapak Ibu sekalian, COVID-19 penyakit yang relatif baru. Di akhir 31 Desember yang lalu, penyakit pertama diidentifikasi, dan dalam tempo sampai sekarang ini mungkin 2,5 bulan sudah banyak negara yang terinfeksi. Kalau data terakhir kayaknya lebih dari 148 negara sekarang yang sudah tertular, dan sudah sekitar lebih dari 142.000 pasien yang terjangkit, dan ada sekitar 50.000 yang sudah meninggal. Dan ini menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena di antara pasien yang meninggal adalah teman-teman sejawat tenaga kesehatan yang kita kasihi. Jadi itu pentingnya mengapa PPI selain kita menghindar supaya pasien tidak tertular, ini juga diperlukan bagaimana supaya tenaga kesehatan yang berada di garda depan dalam pelayanan ini bisa terlindungi. Itu mengapa penting kita melihat dan kembali lagi mereview apa yang sudah pernah kita dapatkan dulu mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi. Bapak Ibu, teman sejawat yang saya cintai, topik yang saya bawakan ini adalah sesuai dengan guideline terakhirnya WHO. Saya perlu garis bawahi bahwa apa yang saya sampaikan di sini ini berlaku mungkin pada hari ini, karena mungkin beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi guideline dari WHO akan terus diupdate. Jadi ini mungkin berlaku sampai pada hari ini, dan itu yang akan saya bawakan nanti. Materi diskusi, next. Oh, sorry. Ya, ini adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan sesuai dengan apa guideline terakhir dari WHO. Jadi kita membuatnya berdasarkan urutan, artinya mulai dari pasien masuk ke pertama sekali, lewat triase, kemudian dia masuk ke dalam ruang konsultasi, kemudian dia masuk ke ruang isolasi, dan berikutnya. Ya, bagaimana PPI dalam triase? Jadi, seperti kita tahu bahwa poster tentang informasi kebersihan tangan, kebersihan pernafasan harus tersedia di dalam. Jadi etiket batuk dan juga bagaimana cuci tangan yang bersih harus tersedia di dalam ruang triase. Kemudian kita minta pasien untuk menjaga jarak minimal 1 meter, sebab kita tahu bahwa seperti yang kita ketahui bersama, bahwa droplet transmission itu bisa ditularkan dalam jarak kurang dari 1 meter, sehingga ini menjadi dasar bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter satu sama lainnya. Kemudian petugas kesehatan juga mempertahankan jarak spasial minimal 1 meter, dan pada ruang triase ini, menurut guideline WHO, kita masih belum memerlukan APD. Kemudian di ruang triase ini kita melakukan pengenalan dini gejala, dan kemudian kalau misalnya sudah diputuskan, kita rujuk langsung pasien dengan gejala pernafasan ke ruang konsultasi yang ditunjuk. Kemudian setelah dari ruang triase, PPI, bagaimana PPI di fasilitas rawat jalan atau di ruang konsultasi untuk pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Yang pertama yang paling penting adalah untuk fasilitas kesehatan dan di layanan kesehatan, yaitu untuk tugas medis. Jadi perlu kita siapkan sarana untuk kebersihan tangan, cuci tangan dengan bersih, tetap itu poin yang paling penting. Tidak ada yang begitu canggih dalam hal PPI. Yang paling utama adalah bagaimana menjaga kebersihan tangan, hand hygiene. Jadi siapkan air, sabun, handuk kertas, dan kalau misalnya ada alkohol, dan tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah juga ini menjadi penting. Kita berharap kita mengencourage supaya tempat sampah itu tempat sampah yang tertutup.
ketika membuka dan menutupnya juga itu tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan kaki. Selanjutnya adalah menunjuk petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien dengan gejala pernafasan. Jadi pada saat ini petugas kesehatan kita harapkan sudah menggunakan masker bedah, kemudian sarung tangan, kalau diperlukan pelindung mata dan gaun. Kemudian pasien ditawarkan untuk menggunakan masker bedah. Kita berharap sih pasien menggunakan masker bedah, tetapi ada satu dan lain hal yang kadang-kadang pasien tidak bisa menggunakannya atau menolak menggunakannya. Tapi kita bisa men-encourage, mendorong pasien untuk menggunakan masker bedah untuk menghalangi transmisi dari infeksi saluran nafas yang ada. Yang terakhir adalah kita memprioritaskan pasien dengan gejala infeksi saluran pernafasan atas berat dan pastikan mereka dapat cepat masuk ke dalam unit perawatan intensif. Jadi supaya pasien ISPA, apalagi mereka dengan gejala yang berat itu, supaya tidak berkeliaran di lorong, di tempat-tempat yang lain, sehingga bisa menginfeksi, menularkan penyakitnya ke mungkin pengunjung atau pasien lain yang ada di sekitarnya. Berikut adalah 5 langkah untuk mencuci tangan. Saya pikir ini sesuatu yang sudah biasa kita lihat, tapi saya tidak tahu apakah biasa juga kita lakukan. Tapi ini hal yang paling utama kapan kita melakukan cuci tangan, yaitu sebelum mengenakan APD dan setelah membuangnya atau melepaskannya. Kemudian saat mengganti sarung tangan, kemudian setelah kontak dengan pasien dengan dugaan atau confirm case COVID-19, sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Selanjutnya kita masuk ke ruangan yang ketiga, yaitu ruang konsultasi pasien dengan gangguan pernafasan. Pertama adalah sesudah dan mengantar konsultasi pasien gangguan pernafasan, bersihkan dengan air dan sabun, serta menggunakan deterjen yang umum digunakan oleh rumah sakit. Banyak ini pertanyaan, deterjen apa yang digunakan, kemudian desinfektan apa yang digunakan, nggak ada masalah dengan itu. Jadi kita menggunakan deterjen atau desinfektan yang umum digunakan di rumah sakit. Kemudian petugas kebersihan memakai masker medis. Ini penting bahwa petugas kebersihan yang saya pikir dia juga bekerja di garda terdepan dalam mengkolek sampah medis dan lain-lain, dia juga harus menggunakan masker medis, kemudian sarung tangan, kacamata pelindung, dan sepatu boot. Kemudian di ruang tersebut juga kita harus mendesinfeksi alat-alat medis yang digunakan. WHO merekomendasikan 2 zat, yaitu pertama etil alkohol 70% dan yang kedua sodium hipochlorite. Jadi ini adalah desinfektan yang umum kita jumpai di rumah sakit, tidak perlu ada tambahan, tidak ada perlu procurement khusus untuk itu. Dan kemudian yang terakhir yang tak kalah penting adalah manajemen sampah. Bagaimana sampah medis yang ada di ruang konsultasi itu bisa diangkat, ditransportasi keluar tanpa menginfeksi atau menularkan atau tersentuh dengan pasien atau pengunjung atau petugas kesehatan yang ada di sekitarnya. Kemudian adalah PPI di ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan. Jadi kita tempatkan pasien dalam ruangan dengan ventilasi memadai. Jika tidak memungkinkan, gunakan ruangan yang biasa dengan ventilasi jendela. Jadi jika ruang khusus tidak ada, gabungkan pasien dengan jarak antar pasien minimal 1 meter. Kita memang idealnya punya ruangan isolasi, tetapi kadang-kadang karena keterbatasan, apalagi sekarang jumlah pasien sudah semakin banyak yang kita dengar di rumah sakit, maka kita berharap bahwa pasien bisa punya jarak minimal 1 meter satu sama lainnya. Selanjutnya, tenaga kesehatan harus memakai masker medis, kacamata pelindung, pelindung wajah, gaun berlengan panjang yang bersih dan non-steril, dan sarung tangan. Kalau misalnya kita membutuhkan ronsen untuk chest X-ray, kita sih merekomendasikan supaya menggunakan portable X-ray, sehingga maksudnya adalah bahwa
pasien tersebut atau orang yang terduga tersebut itu tidak ditransportasi melewati ruang atau koridor sehingga bisa punya potensi untuk menularkan kepada orang lain. Kemudian kita menggunakan barang atau bahan sekali pakai, kemudian gunakan alat pemeriksaan yang disediakan yaitu stetoskop, tensimeter, termometer yang khusus memang berada di ruang itu, tidak dibawa keluar dari ruangan itu. Jika alat yang ada juga digunakan juga untuk pasien lain, ya memang harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan etil alkohol 70% per pasien. Jadi ketika selesai periksa pasien, kita bersihkan, periksa pasien yang lain, kemudian kita harus kembali bersihkan atau disinfeksi. Kemudian setelah itu kita ambil sampel untuk proses diagnostik laboratorium. Kemudian di ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan, jadi petugas perlu dilatih untuk pengambilan sampel untuk swab tenggorokan, yaitu swab nasofaringeal dan orofaringeal. Kita gunakan biasanya yang direkomendasikan adalah swab Dacron atau polyester flocket. Kemudian kita masukkan sampelnya itu ke dalam VTM, viral transfer media, dan kita ikuti instruksi untuk menyimpannya. Kalau misalnya kurang dari 5 hari, kalau dalam guideline WHO mungkin ada sedikit perbedaan di sana sini, tetapi dalam guideline WHO itu kurang dari 5 hari, 2-8 derajat Celcius. Kalau lebih 5 hari dia harus di minus 70 derajat Celcius. Kemudian kita tempatkan spesimen dalam kantong spesimen anti bocor, kemudian ditransport pakai kontainer yang kedua yang memiliki kantong spesimen sealable, jadi yang kantong biohazard khusus begitu, dilengkapi dengan label gitu, label detail pasien di dalam kontainer tersebut. Kemudian bawa langsung spesimen, bawa sendiri. Nah, ini menjadi perhatian kalau di dalam guideline WHO untuk tidak menggunakan pneumatik tube system untuk membawa atau mengirim spesimen. Yang terakhir, kita menginformasikan laboratorium rujukan segera saat spesimen sedang dikirim ke sana. Kemudian bagaimana PPI saat mengirim pasien ke dalam pasien dalam pengawasan atau pasien yang sudah confirm COVID-19. Jadi hindari memindahkan dan mengirim pasien langsung dari ruangan kecuali karena alasan urgen, alasan medis. Kemudian jika transportasi dibutuhkan, gunakan rute yang sudah ditentukan untuk mengurangi resiko pajanan terhadap petugas dan pasien lain. Saya pikir di rumah sakit, khususnya untuk rumah sakit yang menangani pasien penyakit menular dan COVID-19, biasanya rute bagaimana mulai dari pasien masuk, dari mana, kemudian arahnya kemana, itu sudah ditentukan. Ini juga sangat berguna untuk menghindari kontak dengan pengunjung lain, kontak dengan pasien-pasien lain yang ada di antara dua ruangan. Kemudian pasien wajib memakai masker medis. Pastikan petugas kesehatan yang mengantar pasien menerapkan protokol cuci tangan, memakai APD yang sesuai. Kemudian informasikan petugas kesehatan di tempat rujukan untuk waspada saat melakukan transportasi ini. Selanjutnya di ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan, bagi petugas kebersihan, jadi bersihkan dengan air dan deterjen, gunakan deterjen yang digunakan oleh rumah sakit pada umumnya, tidak ada yang istimewa di situ, jadi pakai deterjen yang biasa digunakan. Dan petugas kebersihan harus memakai masker medis kembali, jubah, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sepatu boot. Kemudian dilakukan desinfeksi alat-alat makan dan laundry, kemudian dilakukan manajemen sampah, sekali lagi manajemen bin atau tempat sampah yang kita inginkan adalah tempat sampah yang tertutup dan bisa dibuka hanya memakai kaki, bukan pakai tangan. Kemudian catat semua orang yang masuk ke dalam ruangan pasien, termasuk semua petugas. Jadi ini merupakan tindakan kewaspadaan kalau sewaktu-waktu misalnya pasien tersebut confirm untuk kasus COVID-19 dalam konteks kita. Kemudian PPI untuk ruang isolasi yang menangani kasus confirm COVID-19, untuk tenaga kesehatannya kita gunakan peralatan medis sekali pakai atau peralatan yang khusus digunakan
pada ruangan itu, yaitu stetoskop, manset tekanan darah, termometer. Jika peralatan tadi dibagi di antara pasien, artinya memang digunakan satu pasien ke pasien lain, bersihkan dan desinfeksi dengan menggunakan etil alkohol. Kemudian gunakan masker medis, gaun, sarung tangan standar, saya pikir full. Kemudian ini yang paling penting, jangan menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang berpotensi terkontaminasi. Ini bukan hanya untuk petugas medis saja, tetapi untuk masyarakat juga. Yang paling sulit memang bagaimana menghindari diri untuk tidak menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Karena potensi terjadi penularan memang di 3 organ tersebut. Kemudian hindari pencemaran permukaan lingkungan yang tidak berhubungan langsung dengan perawatan pasien, seperti misalnya gagang pintu, saklar lampu. Ini merupakan tempat-tempat di mana potensi besar penularan di vaskes. Lanjut. Kemudian PPI, lompat ya. Ya, ini yang juga menjadi concern-nya di guideline WHO, terus-menerus ini ditekankan, yaitu mengenai prosedur yang menghasilkan aerosol. Jadi aerosol generating procedure. Jadi ketika kita masuk kepada prosedur-prosedur yang potensi untuk menghasilkan aerosol, kita harus menggunakan respirator N95 atau FFP2 yang standar Eropa. Dan ini memang standar untuk prosedur-prosedur yang contohnya ventilasi non-invasif, tracheotomi, resusitasi kardiopulmoner, ventilasi manual sebelum intubasi, bronkoskopi, pengambilan usaha nasofaring, dan lain-lain. Jadi ketika petugas melakukan prosedur ini, dia harus menggunakan respirator N95 atau FFP2 yang standar Eropa. Kemudian PPI di ruang isolasi yang menangani kasus konfirmasi atau confirm case untuk COVID-19. Untuk petugas kebersihan, bersihkan dan desinfeksi permukaan yang sering disentuh seperti meja samping tempat tidur, kemudian bingkai tempat tidur, kemudian perabotan kamar tidur, dan lain-lain. Ini harus dibersihkan dengan desinfeksi yang biasa digunakan. Kemudian juga bersihkan dan desinfeksi permukaan kamar mandi dan toilet setidaknya sekali sehari dengan desinfektan rumah tangga biasa yang mengandung larutan pemutih dan lain-lain. Kemudian bersihkan pakaian, spray, handuk mandi, kemudian handuk tangan, menggunakan sabun cuci, sabun biasa, dan mesin cuci pada suhu 60 sampai 90 derajat Celcius dengan deterjen biasa yang umum digunakan. Kemudian pastikan bahwa limbah medis dibuang ke tempat pembuangan sampah yang saniter dan bukan di area terbuka yang tidak terawasi. Kemudian pastikan verifikasi ruang yang memadai, dan yang paling penting memang ini harus selalu siapkan body bag, ya, jadi kantong untuk jenazah. Kita di WHO sudah mempersiapkan pelatihan online berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah e-Protect. Kita sudah bekerja sama dengan Persi dalam hal ini dan juga Kementerian Kesehatan, dan ini bisa dilakukan lewat online. Kemudian juga pencegahan pengendalian infeksi untuk novel coronavirus ini juga sudah tersedia online. Jadi bagi Bapak Ibu, teman sejawat yang belum mengikuti training ini secara online bisa dilakukan. Dan ini merupakan flyer yang memang kita siapkan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Persi, bagaimana menggunakan APD, bagaimana melepaskannya, dan ini sangat berguna, saya pikir bisa ditempelkan di ruang isolasi, ruang konsultasi, supaya petugas kesehatan ketika masuk sudah aware bagaimana dia harus melakukan dan bagaimana dia harus melepaskan. Baik Bapak Ibu, saya pikir saya cukupkan sampai di sini presentasi saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.